Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ne, minasan. Hai, genki desu. Yokata. Oke, silahkan perkenalan dulu ya. Mulai dari siapa ya? Susan. Kok Susan? Miftah. Mirip kayaknya. Perkenalkan, nama saya Miftah Huzana, umurnya 22 tahun, berasal dari Lampung Selatan. Lampung Selatan. Oke, lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Osi Aryadi, umur 22 tahun, dari Paron Ngawi. Paron Ngawi. Terus? Perkenalkan, nama saya Ninta Anggraini, biasa dipanggil Ninta, berasal dari Magetan. Magetan, oke ya. Terus sekolah dulu di mana? Saya sekolah di SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Sejak. Lampung. Kamu? Dari SMKN Negeri 1 Ngawi. Skansa. Skansa. Tadi. Oh, pertigaan kayak. Ya. Terus? SMK YPM 2 Taman Sidoarjo. Oh, Taman Sidoarjo. Taman ya, deket ini berarti. Alun-alun enggak? Jauh sih. Jauh, taman. Soalnya saudaraku ada yang di sana itu, di daerah Pelipir. Enggak tahu kan kamu? Larangan. Tahu. Nah, itu deket situ, Larangan. Oke, itu sekali lagi saya ucapkan omedetou gozaimasu ya. Terima kasih. Atas kelolosan kalian dalam mindset Sujob ya kemarin bulan berapa Usi? Dan Bulan 3. 3. Bulan 3 tanggal? Yang 1. Oh awal. Tanggal berapa ya, Sensi? Tanggal 6. Tanggal 6 ya kira-kira. Ada seminggu lah ya. Oke, kalian angkatan berapa? Saya angkatan 31, Sensi. Angkatan 31. 32. 32 berapa bulan di sini? Di Miftah? sini kurang lebih 6 bulan lebih. 6 bulan. Kamu? 4 bulan lebih. 4-5 bulan ya, 4-5 bulan. Oke. Oke, dulu tahu LPK dari mana? Saya tahu LPK MGM dari TikTok, Sensi. Dari TikTok. Terus Dari teman. temen Dari saudara. dari saudara. Kok yang dari TikTok? Rumahmu kan Lampung ya, Miftah? Nah, Kok sampai yakin sampai ke Jawa Timur ya, apa yang membuatmu yakin? dari TikTok itu kan kayak oh ini banyak yang cepat lolos job gitu ya, Sensei, jobnya rame. Jadi saya mantep gitu, Sensei, pas ngeliat itu saya pantau terus sampai akhirnya saya mutusin bulan Agustus itu saya masuk di sini. Berapa bulan kamu mantau? Saya Untuk sekitar memastikan dari bulan 6, Sensei, dari bulan 6 itu kan ada penerimaan baru juga toh. Oh iya iya. Nah, saya dari bulan 6 itu saya pantau akhirnya Live-live-nya Agustus, juga. dari live, dari pas kayak pas undo-undo gitu ya, Sensei, saya pantau juga. Terus habis itu saya mutusin untuk ikutlah masuk di sini di LPK MGM. Udah kayak mantep gitu, Sensei, masuk di sini. Oke, karena konten-kontennya live-live-nya juga Iya, ya. Oke. Nah terus Usi cari kancamu tak ibu terusan? Ya kan cerita-cerita kan banyak. Cerita. Yang kalau Jepang gitu. Terus pengen kok ini ke Jepang, terus tanya PK mana gitu. Sigit itu berarti alumni Skansa juga? Skansa. Oh. Mantanmu bu ya? Enggak, Sensei. enggak. Teman satu kelas itu. Oh teman satu kelas. Ya ada juga Putra Febrianto. Putra ya tahu. Ya itu juga satu kelas. Skansa juga ya. Terus Nita? Dulu Diomongin apa kowe? Oh itu Sensei, kan waktu udah ambil ijazah, terus cari LPK di Sidoarjo, rata-rata kan mahal di biaya pendidikannya. Terus tanya ke Vanella yang udah sekolah di sini. Terus katanya di sini lumayan. Terus jobnya banyak. Ya udah. Yang berapa di sana? Nggak, daerah sana itu? Itu Rata-rata. kemarin di daerah Delta Sari pendidikannya aja 24. Oh, pendidikannya 24 itu belum IM paling. Apa swasta itu? Swasta, Sensei. Oh, swasta. SO juga. SO baru. SO baru. Dia langsung SO maksudnya. Iya. Apa Baru LPK? SO. Oh, baru SO. Pendidikannya aja 24. Terus apa lolos apa jobnya belum? Jobnya 30. Oh, kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih 50 tuh. Oke. Terus kalian di sini lolos job apa nih? Saya lolos job jahit, Sensei, Miyazaki. Jahit, bisa jahit? Bisa, Sensei, sedikit-sedikit. Oh. Tenan ora? Beneran, Sensei. Tenan ya. Ya, jahit apa Miftah itu? Jahit Jobnya? bottom pants gitu, Sensei. Apa? Bottom pen? Ha-ha. Apa itu? Stocking. Stocking. Ah, stocking. Pakai obras ya katanya. Iya, ya? Sensei. Obras ya. Nanti berarti bisa ngobras. Kalau obras belum, nanti belajar obras dulu, Sensei. Pulang nanti
Kapan pulang? Nanti jam 2 sensei. Jam 2. Naik apa? Naik Bus. bus. Enggak travel berarti ya? Enggak sensei. Oke, ya itu belajar ya di sana benar-benar belajar. Jadi kamu nanti ketika di Jepang nggak bingung. Minimal kamu tahu ngoperasi no carane ngelebokne benang neng ini kan 3 ya benangnya itu. Iya. Itu harus tahu. Nanti kan ya ngopras. Terus mesinnya kecil opras itu hijau nunggal. Hijau kecil cuman benangnya ada 3 memang. Itu kan apa no dalane dewe-dewe, rutene nek dewe-dewe ora iso ngawur. Terus Usi sama Nita Pengolahan ayam SM Iwate. sama ya. Tahu kerja nang pabrik. Umurmu berapa tadi? Apa? Umurmu berapa ya? 22. 22. Nita 19. Belum pernah kerja berarti? Sudah pernah kerja. Apa? Tapi di Pegadaian sensei. Bagian? Bagian customer service. Kalau Jahit Usi? aja. Hah? Jahit. Oh, job malah jahit? Enggak. Kerjamu mas? Iya, Pengalamannya. Oh. Berarti ini pertama kali kerja di pengolahan ayam ya? Udah dikasih tahu toh apa? Sudah. Apa? Motong, Ya, motong ayam berdiri, Lagi, ya. terus pisaunya itu tajam ya kan. Nah, jadi benar-benar harus fokus, jangan sampai kamu sering-sering begadang ya, ngantuk we koyo ndelok sikile pitik ternyata tanganmu mau bacok celeng bar wis selesai ya, nggak boleh itu nanti. Jadi benar-benar butuh fokus terus fisik ya. Jadi nanti mulai habis ini kan kamu ini liburan ya, habis liburan kan kamu diklat meskipun mungkin di tempatmu kalau ya diklatnya itu nggak ada fisik setiap hari, minimal kamu harus mensiasati itu, latihan tangan kaki gimana caranya, mungkin kamu sehari lah minimal 20 atau 30 push up setiap hari kayak gitu ketika ada waktu longgar sore hari. Tujuannya nanti baik juga di kamu, ketika kerja kamu udah terbiasa kayak gitu ya, berdiri ya terbiasa. Karena kalau di Jepang itu kalau di Sentaku dulu ya waktu sekolah itu ya dari mulai jam 8 sampai jam 4 kalau nggak salah ya, jam 4 apa jam 5 ya lupa, jam 8 sampai jam 4 apa jam 5 itu berdiri itu, sekolahnya ngadeg ya, sekolah berdiri. Mejanya gimana sensei? Mejanya tinggi, jadi tinggi segini, jadi kalau orang duduk orang berdiri pas nulis pas, jadi mejanya agak apa jenenge miring, terus ini ada ibaratnya iki tandukannya ya buat apa ben bukune ra ceblok ngono kae. Nah itu belajarnya sambil berdiri gini. Itu di Sentaku dulu, cuman sekarang kayaknya senta-sentai udah lungguh deh. Tapi kalau Miftah kerjanya kan duduk ya? Enggak berdiri? sensei, berdiri katanya. Jahitnya nggak ngadeg? Oh, piye gitu kan? Nggak tahu sensei kemarin satunya bilang katanya ini Berdiri ya? berdiri kuat nggak kalau berdirinya lama, terus saya bilang kuat. Ya wis ngono pokoke. Pokoke apa yang udah mau ngapik ya kuat. Oke ya. Ya nanti apa namanya ikuti aja lah alurnya ya di sana. Yang penting belajarnya mulai saat ini sampai ketika nanti di diklat itu. Nah, di diklat banyak peraturan-peraturan yang tujuannya bentuk karaktermu nih, biar kamu atau kalian semirip mungkin lah dengan karakter yang dicari orang Jepang. Jadi orang Jepang pun juga menyesal menerima kalian akhirnya kan bisa apa ya, seneng kan kerja di sana, dihargai, kamu ya juga diorangkan, enggak apa dipandang sebelah mata, seorang Indonesia nggak bisa kerja bla bla bla. Nah itu bentuknya kapan? Bentuknya waktu di SO, di LPK, dasare ya. Kalian di sini ya di Batsu diapain itu dasar. Ya, tapi nanti kalau di SO itu sudah agak dalam nih pelajarannya, udah mulai pendisiplinannya udah mulai lebih lagi. Jadi apa-apa sedikit salah, apa-apa sedikit dibentak-bentak, dimarah-marahin itu udah biasa. Biar apa mentalmu jadi ora tempe ya. Di seneni sithik urek. Ya, di seneni sithik pengen kabur ya. Rata-rata yang pengen kabur ya mungkin dia anak-anak yang nggak bertanggung jawab, entah dari segi dikasih PR nggak mau mengerjakan atau di Batsu nggak selesai ngerjain tapi nggak selesai, nggak bisa memanage waktu dengan baik karena sensei itu sudah memanage nih, ngukum kamu berapa ribu misalnya berapa ribu dikerjakan 5 hari atau berapa hari, itu sudah di manage, 1 hari itu bisa itu kelar berapa ratus
pasti, apalagi besoknya hari Sabtu Minggu libur itu bisa itu di lembur itu. Tapi anaknya nggak mau ngerjain, pengennya dolan nge-refresh otak, alasannya mungkin ya akhirnya nggak selesai, akhirnya nambah lagi kan, itu namanya nggak tanggung jawab. Ketika kita salah ya wes ikuti aja, salah aku punya tanggungan, aku punya tanggung jawab harus menyelesaikan ini biar aku di situ selesai, urusanku selesai. Meskipun aku punya salah tapi ketika aku dibatsu saya tanggung jawab nih, kan gitu. Bukan lari dari tanggung jawab, akhirnya numpuk. Akhirnya kan sensei kan biasanya kan di sini kan sama, nggak selesai ditambah, nggak selesai ditambah kan gitu, sama aja. Akhirnya sih ngawali sedikit jadi numpuk karena perbuatan dia sendiri itu. Kamu jangan sampai seperti itu. Oke, selama 5 bulan kurang lebih 6 bulan lebih di LPK MGM, kesanmu seperti apa? Susah. Miftah kan di LPK ya tidurnya. Iya sensei. Enak kan sensei di sini, walaupun ya kalau itu apa namanya harus pagi ada soji, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, kayak itu kan ngelatih kita biar supaya bangun pagi bersih-bersih. Enak sensei, menurut saya nyaman gitu kan, terus kayak orang-orangnya juga ramah-ramah gitu, jadi tuh tinggalnya juga nambah enak sih kayak temennya. Pernah ada kendala nggak hidup bareng-bareng? Ya kalau kendala pasti ada sensei, kayak misalnya kita udah rajin-rajin, temennya yang satunya malah kopros gitu kayak ya sensei, jadi kan kayak harus ngomongin gitu kan. Terus solusinya apa waktu itu? Susah ya Pak disodangin dulu Miftah? sensei. Oh, sodang bareng dulu ya. Sodangin baru nanti dikasih tahu kalau kayak gini biar dia nggak kayak gitu lagi sensei. Dan berjalan itu ya. Ya itu berjalan. Terus kalau iki usi PP ya? PP. Gimana itu dari segi pembelajaran mungkin, atau segi teman-temanmu, senseinya seperti apa? Apa kesan? Senseinya baik-baik. Iya kan. Terus? Tempatnya enak juga Kak. Tempatnya juga nyaman. Nah, malah review gitu. Review. Ada pesan nggak Usi misalnya gitu, oh ini kurang gini sensei, ini nggak apa-apa, kira menurut kamu aja, mungkin Miftah juga apa? Ora doang, gue sing kritik dan saran diterima ya di bawah ini ya. Hubungi nomor apa? Udah? Nggak ada pesan sih sensei, cuma kesannya yang menyenangkan aja di sini. Kalau Nita? Seru sensei, temennya unik. Siapa yang unik? Semuanya unik. Unik itu ya? Definisi unik ya? Unik ya di luar ekspektasi aja itu, kayak tingkah lakunya. Kayak Siapa Juliana. sing paling unik siapa? Menurut temanmu itu yang paling unik siapa? Siapa ya? Banyak sensei. Duh. Semuanya unik. Sing paling kan tetap enak ya? Heeh, sing paling. Siapa ya? Paijo. Paijo juga unik. Oh, angkatanmu ya, 32 tuh? Enggak, 33 Paijo. Oh iya, 33 ya Pak Ijo ya. Pak Ijo, terus apa meneh? Wildan kuwi yo. Wildan Jakarta. Huh? Ya memang seperti itu ya anak-anak, ibaratnya apa ya? Akhirnya kan kalian tahu nih di apa namanya di LPK sudah sedikit nih disepil kehidupan bareng-bareng ini seperti apa. Mungkin ya di sekolah-sekolah kan sudah biasa ya, tapi nanti jatuhnya yang lebih terbiasa itu yang tidurnya di LPK sebenarnya. Karena dia hidup bareng, ada peraturan di situ, kemudian dia menyaksikan, akhirnya kelihatan nih sopo sing sakarepe dhewe, sopo sing gak kena dikandani, ya kan? Siapa yang memang orangnya ini lempeng, taat peraturan aja, udah pokoknya lempeng aja, udah nggak neko-neko. Ada yang senengin neko-neko misalnya. Nah, itu yang bisa merasakan anak-anak yang tinggal di asrama. Lah nanti ketika di SO yang memang wajib asrama, dia bakal cepet adaptasinya, itu udah biasa lah ibaratnya lah, biasa ketemu ini. Nah, tapi yang anak-anak mungkin kayak Nita ya, yang baru umur 19 mungkin kerja juga paling di PP di rumah kan ya, nggak ngekos nggak apa-apa, mungkin nanti agak mungkin
lebih tahu lagi. Kamu sekolah aja udah menganggap temenmu ternyata unik-unik ya gini-gini. Nah, nanti kamu kalau di asrama lebih lagi kamu ternyata ada yang nggak sesuai, nggak sama dengan apa ya dengan karaktermu, ada yang memang bertolak belakang. Kok anak ini kok kayak gini sih, kok gini sih, nah ngono kuwi. Nek usia kan wis tuwa. Ngomong lalikur iki ya wis mungkin sudah terlalu banyak memakan garam ya, kehidupan. Tapi sama aja itu nanti paling ya ngomel ae, tipikal sih wong ngomel ya. Enggak, saya diem loh Sensei. Awal ngomel lagi. Nah, yang ngandani kok. Wis tuwa wis ngono kuwi ini ta. Dadi kowe iki nganggep pemakmun wae gitu. Ya, nanti pasti ada aja itu di SO. Nah, tujuannya di SO itu belajar menghargai, belajar saling ngalah satu sama lain. Kita nggak dididik untuk menjadi orang yang kolot ya, keras kepala, ini ya ini nggak boleh, aku senengnya ini ya kowe kudu ngene, nggak boleh. Jadi itu tujuannya memang hidup bersama, terus gimana caranya kamu bisa rukun dengan perbedaan ya. Nah, ketika di SO bisa, nanti belum tentu kalian di Jepang bisa, karena di SO ketika ada masalah langsung diselesaikan tuh, ada yang menyelesaikan. Nah, tapi ketika di di SO kalian nggak bisa, masih nyimpen gerundel ya, jono rasa gerundel-gerundele dikongkon kancamu ngenang-enang gerundel mergo kowe wis tuwa, misalnya aku tuwa dikongkon cah cilik misal ya. Kalau kamu nggak bisa ikhlas legowo di situ, nanti di Jepang pun bahaya. Jadi kamu di SO piye carane belajar legowo ya, gelem ngalah apapun keadaannya, meskipun seniormu lebih muda dari kamu, ketika mengarahkan ya wis oke. Gitu. Lah, nanti di Jepang karena nggak ada yang ngawasin kalian, uripmu ya wis karo kancamu iki ning kene ya wis, nanti kamu bisa itu mensikapi apapun itulah. Mulai dari mungkin masak iki enak piye, dipiket atau di apa atau sendiri-sendiri, semua ada konsekuensinya nih. Kalau dipiket otomatis listrik lebih irit, gas juga lebih irit karena sekali masak. Tapi ternyata kok dipiket iki ruwet ya. Enek sing gelem masak, wayah kon masak ora gelem masak. Wayah kon adang sego ya welehan kangkung kene wis lesu malah radang misale kan. Soalnya nanti dunia kerja kan gitu, capek pulang pengen cemepak, ternyata urung apa-apa. Akhirnya yang beda shift kadang tadi sasaran empuk kuwi kok. Nah, akhirnya enggak rukun. Kalau memang seperti itu enggak rukun ya wis masak sendiri-sendiri itu. Misal kowe tuku Magicom yang kecil buat makan kamu sendiri, nanti masak sendiri, dipisah sendiri. Nah, meskipun di situ banyak mengeluarkan mungkin listrik pasti ya, karena mungkin satu kamar ada 3 orang, berarti kan Magicom nek 3. Pasti kan? Listrik pasti bengkak. Yang kedua mungkin gas di Jepang itu nggak bakal kehabisan, nggak kayak di Indonesia kan entek tuku, kan entek tuku. Di Jepang nggak, itu wis cemepak, gas wis otomatis wis cemepak. Jadi nek sing ngecek wayah kate entek langsung diganti dhewe, kene tinggal nggawe. Wis gak enek otong-otong gas, golek gas itu gas nggak ada di Jepang, nggak ada ya beli gas itu udah dianterin. Dan gasnya tim besar-besar. Dan itu pun kebutuhannya nggak hanya buat masak sih, buat water heater kan ada juga itu. Nah, jadi kamu tahu nanti apa solusinya. Oh, terbaiknya ini meskipun agak mengeluarkan uang, yang penting uripmu nyaman kan gitu toh. Nah, itu nanti kamu bisa. Ketika kamu di SO sudah belajar seperti itu dan kamu bisa legowo, bisa nerimo, ikhlas, nanti di Jepang nggak ada yang dikhawatirkan. Soalnya wong wedok ribet ya kayaknya. Masalah sepele dadi gede. Ya wong lanang iki simpel. Ora resik-resik. Rasa komplain ra apa butuhe kene nek longgar nang diresiki ngono. Ya, kalau di kamarku dulu gitu. Enggak nek jadwal resik-resik. Ketok koncone nyandak apa resik-resik gak penak lah. Nyandak lah apa sing ngono kecandak apa. Gitu aja inisiatif ya. Tapi kadang ya jengkel kancane nyandak kuwi meneng plongak-plongok nge-game malah ya kan.
Tapi kan tetap kita ingatkan, ayo diajak, ayolah bersih-bersih dulu. Nah, pasti anak yo oke gitu. Tapi kalau ada yang tipikal anak nggak diajak yo nggak bakal bergerak itu. Tapi memang harus diajak. Ada juga yang tipikal kita bergerak pun mereka nggak diajak pun langsung ikut-ikut ya enak. Jadi kita harus tahu betul itu karakter temanmu seperti apa dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari kalian bertiga di sini yang sudah dapat job mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-temanmu, senpaimu, apa adik-adikmu ya. Silahkan. Buat teman-teman yang belum lolos job, nanti semoga aja cepet dapet job. Kalau ada job kayak Ndang Elis biar cepet terbang dari Jepang. Oke. Usi? Sama aja. Sama. Apa? Buat teman-teman semuanya, nangis jawab ben gak dioyak-oyakan sensei. Oke ya. Nita? Sama aja. Sama yang apa kok? Ya semangat buat teman-teman semua, semoga dapat job yang sesuai dengan keinginannya. Ya dengelis saja, jangan formalitas ikut mendang doang. Betul ya, aja formalitas ya. Tuhan tidak tidur ya melihat itu semuanya, pasti dilihat siapa yang serius, siapa yang enggak, siapa yang pantas dan siapa yang enggak ya. Meskipun kadang yang enggak pantas saya diberi kesempatan ya, tapi kan justru di situ letak Tuhan sengaja menjerumuskan ya sebenarnya, karena iya gak niat tok diikunoi berat kayak aku gak niat hobi bismillah formalitas dipilih boncos wis ora niat tok malah dipilih malah bingung kan. Nah, itu jadi kita nggak boleh nih berburuk sangka tentang masa depan yang belum kita ketahui. Intinya yang ada yang sedang berjalan saat ini ikuti saja alurnya, bismillah, yakin, berpikir positif bahwasannya apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi nanti ya itu adalah skenario terbaik. Kita memang ada kata-kata seperti ini, kita memang semua sudah ditulis kan ya, semua rezeki dan lain sebagainya kita sudah ditulis di apa jenisnya wis ditulis jelas ya kan. Cuman kita itu diberikan kesempatan untuk negosiasi nih. Negosiasinya di mana? Di doa. Nah, jadi doa itu adalah tempat atau wadah untuk negosiasi seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Jadi kowe negosiasinya lewat kuno. Meskipun ya itu sudah tertulis jelas itu. Nah, kamu tinggal negosiasi. Kowe gelem negosiasi pura. Nek kowe wis pengen pokoknya tak mlaku ngene urip ngene wis ngene iki ya wis. Nah, yo enggak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin upgrade pasti ada negosiasi dalam situ ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya untuk kalian. Semoga nanti kedepannya diberi kelancaran ya, kesehatan dan bisa berangkat ke Jepang dengan selamat ya. Amin. Dan kita juga mau pulang nanti hati-hati ya, banyak doa di jalan soalnya ini arus mudik ya, harusnya itu ke arah timur, ke arah timur. Yang harusnya ke arah timur ya, dari barat ke timur kamu malah dari timur ke barat. Kayaknya nggak macet sih kayaknya. Kalau yang dari sana ke sini itu saya kira ya macet ini. Oke, terima kasih banyak ya Mustazang dan yang lainnya juga Usi sama Nita. Saya ucapkan sekali lagi ya omedetou gozaimasu. Semoga job ini bisa mengantarkan kalian menuju ke kesuksesan ya, di masa depan ya. Amin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye, minasang.